Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 78 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajarnya dalam pembelajaran. Nah, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Nah, ini kita sudah masuk ke teori belajar, ya. Teori belajar yang diminta di kisi-kisi nomor 78 ini adalah tentang teori belajar behavioristik. Nah, Bapak Ibu harus sudah tahu ya apa itu teori belajar behavioristik. Oke, kita lihat contoh soalnya. Gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Nah, sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah adalah titik-titik. Nah, ini kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawabannya? Apakah A. Teori kognitif, teori behavioristik, C. Teori konstruktivisme, atau D. Teori humanistik, atau E. Teori universal. Nah, di sini karena sudah ada di kisi-kisinya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya. Oke, tapi kita harus coba bahas dulu ya tentang teori ini. Oke, kita lihat. Ini tentang gaya belajar siswa terlebih dahulu. Ya, tentang gaya belajar siswa ini ada beberapa. Ya, setiap siswa menggunakan kekuatan yang berbeda dalam menyerap materi pelajaran tergantung sensitivitas pada panca inderanya. Nah, ini tentang gaya belajar siswa sebenarnya ada tipe visual, yaitu dengan penglihatan. Ya, ini memiliki indera penglihatan yang tajam. Nah, di sini ya untuk yang tipe visual ini lebih kepada kata-kata, peta, bagan, simbol-simbol, dan lainnya yang berbentuk ya, yang berkaitan dengan bentuk. Nah, ini untuk tipe visual. Ada tipe auditori. Ini lebih kepada indera pendengaran ya. Jadi yang lebih terfokus itu di daerah pendengarannya, di area pendengarannya. Nah, hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, dan memahami soal cerita. Ini tentang tipe auditori. Ada juga tipe kinestetik, ya. Jadi yang efektif belajarnya itu melibatkan gaya gerak, ya. Jadi siswa harus bergerak, menyentuh, ya. Ini ada indera peraba yang digunakan, gitu. Nah, ini ada menari, memainkan musik, ya, percobaan, lab, dan lain sebagainya. Ini tipe kinestetik, ya. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu tentang tipe atau gaya-gaya belajar ini. Nah, kemudian ada juga ya tambahan. Biasanya ini hanya 3 ya, visual, auditori, dan kinestetik. Tapi di sini ada juga tambahannya, ada pelajar tipe global. Ya, ini memahami sesuatu secara menyeluruh ya. Terlebih dahulu ya, kemudian memaknai hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Terus ada juga tipe analitik. Nah, kalau tipe analitik ini berkecenderungan dalam memandang sesuatu yang ditelaah terlebih dahulu perbagian secara terperinci, baru masuk ke tahapan yang global. Nah, itu ya tentang gaya-gaya belajar. Nah, di soal ini tentang gaya belajar yang dimaksud di sini itu bukan gaya belajar yang di sini ya, yang tentang visual, auditori, atau kinestetik. Tapi ini masuk ke dalam teori belajarnya ya. Tapi ini tidak apa, ini juga gaya belajar peserta didik, terutama dalam perilaku ya. Nah, bagaimana ini tentang teori behavioristik? Nah, kita harus tahu nih tentang teori behavioristik. Apa itu teori belajar behavioristik itu? Di sini ya, teori belajar behavioristik menganggap bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Ada stimulus, ada respon. Jadi ketika guru memberikan stimulus, nah ini ada respon yang diberikan oleh siswa. Ya, nah ini adalah aplikasi dari teori belajar behavioristik. Nah, ini ada ini ada ahli-ahlinya ya yang
mengusulkan tentang teori belajar behavioristik, ya. Bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran? Nah, di sini ada banyak ya pemberian ulangan atau tes ya. Ini untuk melatih siswa. Ini juga aplikasi dari teori belajar behavioristik. Kemudian ada proses pengulangan. Ya, nanti responnya seperti apa? Ini untuk membentuk pembiasaan. Kemudian pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa ya. Kemudian kepada tindakan yang tidak baik ya, itu memberi stimulus yang tidak menyenangkan untuk siswa. Nah, itu juga sama. Ya, di sini ada juga pemberian hukuman dan hadiah. Nah, hukuman dan hadiah ini adalah aplikasi dari pembelajaran teori pembelajaran behavioristik ya. Jadi jawabannya tentu saja ya. Ini adalah aplikasi dari teori behavioristik ya. Jadi yang tadi ya. Jadi siswa ya ketika mengalami kegagalan ya dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah. Nah, ini adalah aplikasi dari teori belajar behavioristik. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.